semua, selamat datang di Podcast Himaika episode 3. Bersama aku, Safa dari KL17 Haryamala yang akan menemani kalian semua di episode kali ini. Nah, akan tata semuanya, episode kali ini kita bakalan ngebahas tentang kelautan. Tapi secara spesifiknya adalah kelautan Unpad. Maka dari itu temanya adalah Get to Know Marine Science Unpad. Nah, untuk mengetahui tema ini, maka dari itu aku bawain narasumber yang sangat spesial, salah satu mahasiswa kelautan Unpad yang memang sudah banyak pengalaman-pengalamannya. Nah, untuk kalian yang memang ingin mengetahui lebih jauh tentang kelautan Unpad, maka dari itu kalian sudah tepat untuk nonton podcast di episode 3 ini. Mungkin aku bakalan langsung nge-spill aja nih ya. Halo Kang. Halo. Ini dia, ada Kang Hairil yang akan menjadi narasumber podcast episode 3 kali ini. Mungkin Kang Hairil boleh memperkenalkan diri? Oke. Halo semuanya, perkenalkan aku Hairil, aku dari Jakarta, KL15 Fatri Jagadita. Oke, wah dari Jakarta nih ya, tapi Betul. nggak bawa kerak telur gitu atau Kebetulan aku nggak ondel-ondel? bawa. Oh enggak, Mm-mm. sedih banget. Padahal aku penasaran loh Kang, gimana rasanya kerak telur asli dari Jakarta gitu. Enak banget sih sebenarnya kerak telur tuh, Iya. apalagi kalau dimakannya itu waktu dingin-dingin, sore ke malam itu waktu yang cocok banget buat makan Wah, kerak telur. aku udah kebayang banget nih, kayaknya enak banget ya kalau misalkan kita makan kerak telur sore-sore, apalagi di Arbo. Betul, betul. Harus dicoba sih kayaknya Iya, ya. kita bakalan take note ya itu untuk ide kita yang itu. Nah jadi Akang Tata semua udah kenalan nih sama narasumber kita. Kita bakalan langsung aja kali ya masuk ke pembahasannya. Kita bakalan gali-gali nih tentang kelautan Unpad tuh kayak gimana dan hal-hal yang ada di kelautan Unpad tuh seperti apa gitu ya. Biar memancing rasa penasaran kalian semua. Jadi Kang Hairil, ada satu pertanyaan pertama. Aku tuh mau tahu nih pandangan Kang Hairil tentang ilmu kelautan yang kalau misalkan di pandangan orang-orang tuh masih uh, kurang dikenal gitu. Iya. Jadi memang sebetulnya saat ini kelautan ini bisa dibilang dipandang sebelah mata. Dan bahkan banyak orang yang belum fokus di kelautan ini. Tapi dengan kondisi yang seperti ini justru membuka banyak peluang dan potensi di kelautan. Tentunya apalagi kita hidup di negara Indonesia yang mana kita sama-sama tahu sebagian besar wilayahnya adalah laut. Banyak sekali potensi-potensi yang bisa sebenarnya kita manfaatkan di sini. Namun mungkin karena kurangnya edukasi, jadi pemanfaatannya belum maksimal hingga saat ini. Oke, nah berhubung generasi itu makin berkembang ya Kang, termasuk dengan adanya Gen Z nih. Oke. Nah Gen Z ini kalau misalkan dari pandangan aku sendiri kurang gitu untuk mengulik lah. Padahal kan kalau ilmu kelautan tuh menjanjikan gitu ya Betul. sebenarnya. Nah, gimana nih untuk perasaan dari Kang Hairil sendiri dan pandangan Kang Hairil mengenai Gen Z ini? Oke. Gen Z ini sebenarnya generasi yang cukup haus dengan sesuatu hal yang baru terutama. Tapi di pandangan Gen Z, kelautan ini hanya sebatas ikan, berenang, snorkeling, hanya sebatas itu. Sebenarnya kita juga nggak bisa menyalahkan Gen Z karena memang balik lagi tadi kurangnya edukasi dan promosi di bidang kelautan. Padahal kelautan ini lebih dari ikan dan berenang. Banyak sekali pemanfaatan sumber daya lautnya seperti ada terumbu karang, di pesisir juga ada mangrove, lamun. Kemudian ada energi-energi yang ada di laut seperti ada energi sumber daya alam, terus juga ada sektor pariwisata juga. Jadi sebenarnya kelautan ini luas. Iya. Ada riset dan teknologi juga. Dan bahkan kita sama-sama tahu ya, lautan itu bukan hanya di permukaan aja, tapi di dasar laut pun masih banyak yang belum kita ketahui begitu. Oke. Tapi kalau aku sih setuju ya teman-teman buat statement dari Kang Hairil. Mungkin kalau generasi sekarang tuh kayak mikirnya ya cuma ke pantai gitu Iya, ya, main pasir laut atau eh, kayak berenang tipis-tipis. Padahal kalau misalkan kita berenang lebih jauh atau kita naik perahu kah, kapal kah, itu bakalan banyak hal yang bisa ditemukan gitu ya. Banyak hal yang masih bisa dieksplor. Kalau misalkan kalian mau menebalkan rasa percaya nih, kalau kelautan Unpad itu sangat menjanjikan, maka dari itu kalian harus bisa satu persepsi dulu ya, betul. sama yang udah Kang Hairil bilang tadi.
Oke nih Kang, jadi kita udah tahu kan tentang pandangan Akang bagaimana gitu mengenai kelautan ini dipandang sebelah mata. Pastinya ada pandangan lain dari masyarakat yang kalau memandang kelautan tuh, wah kuliahnya seru nih, bisa ke pantai, bisa Ya, sambil healing gitu kan ya. Itu sebenarnya pandangan yang cukup positif gitu ya. Tapi biar masyarakat tuh makin positif lagi gitu ya tentang pandangan tersebut, boleh nih Kang Hairil sharing ke kita gimana pengalaman Kang Hairil ikut kuliah lapangan, terjun langsung ke pantai atau ke laut gitu. oke. Jadi sebenarnya cerita sedikit, waktu di awal aku mau memilih ilmu kelautan Unpad, Mhm. sebenarnya aku tertarik ke diving. Karena menurut aku diving ini salah satu olahraga air yang paling seru banget karena Iya. kita bisa menikmati keindahan Mhm. alam bawah laut, sekaligus kita juga bisa liburan tentunya. Dan aku melihat ilmu kelautan ini bisa memfasilitasi aku untuk ke Mhm. sana begitu. Mungkin sebagian besar orang pun yang melihat kelautan, melihat dari aspek itu salah Iya. satunya ya. Tapi setelah aku masuk ke kelautan, ternyata kelautan jauh lebih luas daripada diving sebenarnya. Beberapa kali aku ikut pengalaman kuliah lapangan selama Mhm. aku kuliah di Unpad, salah satunya aku pernah di Pangandaran. Jadi waktu di Pangandaran itu kita fokus meneliti tentang kualitas air, Mhm. kemudian kondisi oceanografi, di situ ada angin, ada arus, ada gelombang, pasang surut. Kemudian kita juga meneliti tentang sebaran sampah yang ada di pantai Pangandaran juga. Lalu bukan hanya riset kita di sana, tapi kita juga mengabdikan kepada masyarakat. Salah satunya dengan cara kita membantu membersihkan pantai, Mhm. coastal clean up, gitu. Terus, ya balik lagi, setelah selesai, kita liburan. Itu sebenarnya enaknya di kelautan. Habis capek-capek, kita bisa langsung liburan di tempat kita Oh, kerja gitu. iya. Begitu sih. Jadi setelah kita nyari hal yang harus kita tahu, kita bisa ngegunain waktu luang gitu buat sekalian healing gitu ya. Betul, betul banget. Oke. Nah, kalau dari itu pasti bakalan banyak manfaat-manfaat yang didapat nih sama Kang Hairil. Nah, itu gimana manfaatnya apa aja? Tentu manfaat dari terjun langsung ke lapangan adalah kita bisa mengimplementasikan apa yang sudah kita belajar sebelumnya di kelas. Mungkin pada saat kita mendapatkan materi di kelas, kita belum bisa kebayang, misalkan ini tuh mau ngapain sih, Mmm. ini tuh nanti kita di sana caranya bagaimana. Tapi kita cuma dapat teori di kelas. Nah, nilai tambahnya atau keuntungannya kita praktik kerja lapangan, kita jadi bisa merealisasikan, bisa mengimplementasikan. Jadi nggak hanya cuma teori doang, Mhm. tapi kita juga bisa tahu praktik di lapangan. Karena pada akhirnya di kelautan ini ada 2 aspek yang dibutuhkan, yaitu soft skill dan hard skill-nya. Tentu hard skill-nya adalah skill-skill yang menunjang, aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan di dunia kelautan seperti salah satunya tadi penelitian atau riset. Oke. Jadi manfaatnya beneran banyak banget dan tentunya nggak semua orang bisa dapetin itu gitu kan. Betul, Iya, maka dari itu udah bener banget nih kalau misalkan mau dapet benefit lain di dunia ini bisa aja gitu ya masuk ke betul. sini. Oke, selain itu nih, dari pengalaman kuliah yang Akang jalani tadi gitu ya, langsung terjun ke lapangan, kira-kira dari Kang Hairil sendiri tuh cukup atau enggak sih bakalan dipakai di kerja yang bener-bener kerja nyata gitu? Ya. Berbicara cukup atau tidak, sebenarnya kita di kuliah sudah disiapkan sedemikian rupa untuk siap menghadapi dunia kerja, Mmm. baik teori maupun praktek tadi di lapangan. Selain itu, kita juga diasah soft skill-nya, baik cara komunikasi dan lain-lain. Tentu praktik kerja lapangan ini sangat menguntungkan dan sangat bermanfaat untuk, di dunia kerja nanti karena selain kita belajar skill-skill teknis, kita juga bisa mempelajari tentang mungkin manajemen proyek, terus bagaimana cara berkolaborasi dengan tim, bagaimana cara me-manage waktu, dan tentunya kita akan mendapatkan pengalaman kerja langsung. Sehingga menurut saya ini ya sangat bermanfaat sekali untuk dunia kerja dan sangat terpakai tentunya. Wah, kalau denger dari Kang Hairil tuh rasanya kayak sangat-sangat, apa ya, kayak bikin aku tuh jadi mau terus lanjut nih di kelautan Unpad, apalagi mungkin teman-teman yang belum masuk.
bisa jadi kayak rasa ingin tahu dan penasarannya tuh bakalan lebih tinggi gitu ya. Dari sekedar denger aja udah kebayang gimana manfaat yang bakalan kita dapat, pengalaman yang kita dapat ya. Termasuk, kalau misalkan mungkin masyarakat tuh cuman tahu tentang air, pasir gitu kan. Sedangkan kalau misalkan kita bisa tahu ya Iya, betul. di pasir itu kandungannya seperti Kandungannya apa? apa, iya, Nas air itu gimana? iya. Iya, Maksudnya secara umum tuh orang-orang cuma tahu pasir, mmm, air, padahal kita belajar lebih dari itu. Kita iya, belajar tentang ukuran mmm, pasir pun kita belajar. iya, Terus air ini ada kandungan salinitas dan lain-lain, suhu kita juga belajar. Orang kan taunya hangat atau iya, dingin air, sementara kita belajar bagaimana sih tingkat asinnya segala macam itu kita belajar iya, semua di bener situ. bener banget teman-teman. Jadi buat kalian yang, dalam bahasanya aku cinta laut gitu ya, aku suka banget ke pantai, tapi bakalan kurang nih sebenarnya kalau misalkan nggak sambil dipelajari gitu ya, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian, eee, alami gitu ketika datang ke sana. Oke, jadi menurut aku nih ya Kang, kalau dari pengalaman-pengalaman yang telah Kang ceritakan tadi, sudah pasti, baiknya gitu dirasakan juga oleh orang lain gitu ya. Karena terlebih lagi dengan kita yang berada di Indonesia, dengan negara maritim gitu ya, sudah sepatutnya gitu ya masyarakat Indonesia pun bisa, mengetahui gitu ya ilmu-ilmu yang kita pelajari. Nah Kang, tadi tentang kuliah lapangan gitu ya. Berarti selama di perkuliahan tuh mengimplementasikan mata kuliah yang sedang dipelajari gitu kan. Tapi selain, apa ya namanya, kuliah lapangan pasti ada magang-magangnya juga kan. Iya. Nah, itu aku penasaran nih, kalau misalkan Kang Hairil tuh pernah magang di mana, terus magangnya seperti apa, dan benefitnya tuh kayak gimana? Oke, kemarin di semester lalu aku magang di 2 tempat yang berbeda. Mmm, Yang pertama aku magang di Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut, itu ada di Jakarta, di mhm, Ancol tepatnya. Jadi Pusat Hidrografi TNI Angkatan Laut ini biasa disingkat Pushidrosal. mmm, Nah, Pushidrosal ini adalah suatu lembaga di bawah TNI Angkatan Laut yang memiliki fokus untuk meneliti, mengkaji semua bidang-bidang di kelautan. Salah satunya mereka, output-nya menghasilkan buku tentang pasang surut, mmm, informasi arus, peta pelayaran, dan masih banyak lagi tentunya. Pada saat magang di sana, saya ditempatkan di Dinas Oceanografi dan Meteorologi. Jadi kegiatan sehari-hari di sana belajar tentang pasang surut, belajar tentang gelombang, arus, bahkan sampai dengan, fenomena-fenomena luar angkasa seperti bagaimana pengaruh matahari dan bulan terhadap laut, itu dipelajari di sana. Kemudian magang di Pusidrosal ini bisa dikatakan berbeda dengan magang-magang di tempat lain. Kenapa? Karena kita berada di lingkungan militer. Jadi pada saat kita mau mendaftar magang pun, itu banyak sekali hal-hal yang perlu kita persiapkan. mmm, Banyak formulir-formulir yang harus kita isi karena memang kita harus dipastikan dulu nih, security clearance-nya apakah aman atau tidak beraktivitas atau berkegiatan di lingkungan militer. Selain itu, selama proses magang pun kita militer. Jadi, bagaimana kita menerima arahan, bagaimana kita mengerjakan tugas, itu semua dilakukan secara militer. Kalau menurutku pribadi, aku senang banget untuk ada di Pusidosal. Kenapa? Karena ini bisa melatih bagaimana kita disiplin dengan mmm. apa yang sudah diberikan. Karena terkadang selama saya magang di sana, para pembimbing di sana seringkali memberikan deadline-deadline itu yang bisa dikatakan cukup mepet. Tapi Oh, sebenarnya tujuan, mereka, tujuan para pembimbing ini baik untuk melatih bagaimana sih time management-nya, mmm, apakah mahasiswa ini bisa, bekerja di bawah tekanan, apakah mahasiswa ini bisa menyelesaikan sesuatu dalam waktu yang singkat. Sebenarnya aku nangkap apa yang, para pembimbing itu pengen. Jadi aku nggak merasa ini sebagai beban, justru aku merasa ini sebagai tantangan gitu. Aku merasa ter-challenge lah selama magang di Pusidrosal ini. Aku magang di sana kurang lebih 4 bulan. mmm. Dan output yang aku dapat setelah selesai magang, alhamdulillah aku bisa merilis jurnal pertamaku Wow. dengan aku penulis pertamanya juga.
Oh, keren begitu. banget. Mungkin kalau misalkan, aku berada di posisi Kak Hairil yang kondisinya berada di lingkungan militer tuh dengan mepet-mepet deadline kayaknya bakal nangis deh. Tapi sebenarnya ada makna di baliknya ya. Betul 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 Oke. banget. Mungkin kalau orang awam yang Mhm. melihat, ini keras, Iya ini, nggak asik gitu. iya. Padahal setiap, jenis atau setiap bidang, setiap sifat itu Mhm tentunya mempunyai tujuannya masing-masing. Mungkin mhm. di balik ketegasan ini ada nilai yang pengen disampaikan, Iya. namun nggak disampaikan secara direct, nggak Mmm. disampaikan secara langsung. Dan kita yang akan bisa belajar, oh ternyata ini yang disampaikan. Iya. Itu ya seiring dengan berjalannya waktu kita akan mengerti, oh ternyata kenapa tegas, kenapa dikasih deadline mepet, kenapa harus disiplin, oh tujuannya ini gitu. Jadi mungkin buat teman-teman juga, Iya. kalau dikasih sesuatu yang teman-teman kira, "Ah, ini berat buat aku," atau "Ini aku nggak sanggup ngejalaninnya," jalanin aja dulu. Nanti teman-teman akan merasakan, "Oh, ternyata tujuannya aku dikasih ini tuh seperti ini. Aku dibuat, seperti ini tuh ternyata baik loh untuk aku juga." Iya. Begitu. Intinya itu juga membentuk diri ya. Betul. Betul banget. Oke. Nah, Terus aku, kenapa? satu lagi, setelah magang di Pusidrosal, Mhm? jadi kan kalau di Unpad itu, magang Ya? itu kan 1 semester ya, 6 Betul. bulan. Mmm. Bisa dikonversi itu minimal 4 Mmm. bulan. Jadi kan aku masih punya 2 bulan lagi nih. Iya iya. Aku nggak mau dong 2 bulan aku kosong gitu aja. Iya. Jadi selama 2 bulan ini aku apply magang di Surabaya. Aku Wow. apply di PT PAL. Jadi Mhm. PT PAL itu adalah salah satu perusahaan BUMN Mhm. yang bergerak di bidang pertahanan, khususnya pertahanan laut. Mmm. Jadi tugas, umum dari PT PAL ini adalah membuat kapal perang biasanya. Tapi nggak cuma kapal perang, mereka banyak kapal komersial dan lain-lain, tapi sebagian besar adalah kapal perang TNI Angkatan Laut. Di sana aku 2 bulan kurang lebih di Surabaya. Apa yang aku pelajari di sana adalah bagaimana sih interaksi antara pergerakan kapal, mungkin dalam bentuk kapal yang lambungnya seperti A, seperti B, bagaimana sih dampaknya terhadap arus, bagaimana sih nanti gelombang yang dihasilkan tuh seperti apa Mmm. gitu. Jadi masih linear dengan apa yang aku pelajari di ilmu kelautan. Oke. Sampai ke kapal-kapalnya loh Iya, ya. karena Di aku suka kapal juga. Oh gitu. Jadi kalau misalkan di kelautan yang paling suka tuh kapal, air, atau pasir nih? Semuanya suka. Semuanya suka ya. Tapi menurut aku kayak, istimewa banget gitu sampai kapal-kapal pun dipelajari, Iya, apalagi kapal perang yang emang masyarakat tuh nggak banyak yang tahu kan, iya. karena, kayak eksistensinya tuh belum terlalu terlihat gitu kan. Jarang dipakai juga sih, tapi itu sebagai persiapan aja ya Iya. buat negara. Nah, kita lanjut aja nih. Gimana proses Akang buat memutuskan, bergabung sama magang-magang yang sudah tadi disebutkan gitu? Dan apa yang membuat Akang tuh tertarik selain tadi rasa suka dengan, yang ada di, magang tersebut? Apa yang membuat aku tertarik ya Iya. untuk magang di tempat-tempat itu tadi. Aku di bidang kelautan suka atau lebih condong ke teknologi dan oceanografi. Mmm. Jadi aku seneng aja kalau bisa belajar teknologi. Kenapa? Kita hidup di era modern, era globalisasi yang mana kita sudah hidup berdampingan sama teknologi. Iya Rasanya kelautan pun juga harus sudah mulai berdampingan iya sama iya. teknologi karena Mmm. memang banyak hal di kelautan ini yang nggak bisa kita kerjakan sendiri karena ya Betul sekali. wilayahnya luas sekali. Kita butuh Iya. teknologi, misal satelit untuk pemantauan daerah-daerah di laut dan Mhm. lain-lain. Itu pertama karena saya tertarik di teknologi dan oceanografi. Kemudian kenapa saya memilih di Pushihidrosal yang notabene adalah militer, Mmm. karena ya mungkin balik lagi ya saya, ada sedikit background di militer, Iya. kedisiplinan karena kebetulan saya di Paskibraka dulu Wah. Provinsi DKI. Jadi saya sudah biasa dengan hal-hal yang disiplin dan saya senang senang aja karena di dunia militer itu orang-orangnya menurut saya taktis, Mmm. nggak banyak ini itu, tapi udah tahu apa yang dikerjakan, kerjakan dengan waktu yang cepat gitu. Jadi saya suka hal-hal yang memang nggak terlalu banyak, mikir ini, mikir itu, pusing sana sini, yang penting saya sudah paham, eksekusi.
Itu Oke. sebenarnya yang membuat saya tertarik. Sama di PT PAL juga sama sebenarnya. Kenapa saya mengambil PT PAL? Karena di PT PAL memproduksi kapal-kapal perang. Hmm. Kapal-kapal perang ini kan unik sebenarnya Hmm. ya. Kita nggak informasi tentang kapal-kapal perang itu nggak mudah kita Hmm. dapatkan tentunya. Betul, betul. Tentang detail, specification dan lain-lain itu sangat rahasia. Iya. Dan saya penasaran dengan hal itu. Jadi saya pergi ke sana, saya belajar segala macam dan alhamdulillah saya mendapatkan apa yang pengen saya capai di sana. Oke. Aku jadi masih, apa ya, kayak, eee, pengen tahu banget nih soal kapal perang gitu ya. Karena yang aku tahu, yang pernah aku lihat cuman, mobil perang, Iya, ya seperti tank baja yang kayak gitu-gitu, ada di daratan gitu kan. Tapi ini posisinya di laut laut. gitu. Kayak aku pengen ke sana juga deh jadinya. Tapi ya Kang, kalau misalkan soal, penempatan diri ya, jadi itu juga, buat temen-temen semuanya, di sini kita sharing untuk, melihat gitu ya, ada bahan apa aja sih yang bisa diterapkan gitu ya, termasuk dengan yang pengalaman magang tadi. Tapi, teman-teman tuh nggak harus juga gitu ya ditempatkan di yang permiliteran gitu. Betul. Jadi sesuaikan aja gitu Balik kan lagi dengan disesuaikan diri. dengan kemampuan dan minat Betul. dari diri masing-masing. Iya. Iya, sama seperti Kak Hairil sukanya ya di permiliteran, makanya Betul. menempatkan diri di situ. Betul. Jadi Mhm. carilah tempat magang yang memang bukan hanya bisa mengimplementasikan Betul. pelajaran-pelajaran yang sudah dapat di kampus, tapi juga carilah tempat yang dirasa membuat kita nyaman. Jadi Mhm. kita ngejalaninnya pun enjoy, nggak ada tekanan, nggak ada beban gitu. Karena sekali lagi teman-teman, tentang laut ini sangat luas ya, gitu. Oke, jadi tadi kita udah tahu tentang permagangan ya, terus kuliah lapangan, tapi ada satu hal yang istimewa banget-bangetnya ini, karena aku, sempet stalking nih Kang, stalking kalau misalkan kemarin Kang Hairil tuh, dapet kesempatan besar untuk, ikut ke dalam ekspedisi internasional dan naik ke kapal riset paling canggih di dunia nih, namanya Oke, Ocean X. Nah, betul. aku pengen tahu, gimana sih kok bisa gitu buat ikut ekspedisi internasional ini? Oke, jadi sedikit mungkin ke teman-teman bertanya, apa itu Ocean X? Iya. Apakah sama seperti SpaceX atau Oh, bukan gitu? Jadi Ocean X ini adalah suatu perusahaan yang nirlaba swasta mhm, yang berbasis di Florida, Amerika Serikat. Jadi si Ocean X ini memiliki fokus atau dia menawarkan jasa untuk eksplorasi lautan, oke. khususnya eksplorasi laut dalam. Mmm, Jadi sedikit flashback dulu ya ke belakang cerita oke. sedikit. Jadi di bulan Mei, Mmm, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Ocean X. Dalam hal ini pemerintah Indonesia itu ada Kemenko Marves, kemudian ada BRIN, lalu ada Kemendikbudristek. Ketiga lembaga atau instansi ini bekerja sama menggandeng Ocean X untuk melakukan penelitian di wilayah teritorial Indonesia. Kenapa harus menggandeng Ocean X? Karena salah satu fokus penelitiannya adalah laut dalam dan dasar laut sebenarnya. Kita Indonesia hingga saat ini belum mempunyai teknologi secanggih Ocean X. oke. Jadi istilahnya kita belum bisa mengeksplorasi laut dalam yang kita punya. Mhm, Nah, untuk itu pemerintah kita mempunyai inisiatif bekerja sama dengan Ocean X. Untuk ekspedisi ini dimulai dari bulan Mei sampai bulan Agustus akhir kalau tidak salah ya. Agustus akhir. Itu dimulai dari wilayah Aceh sampai dengan terakhir di Indonesia Timur. Nah, salah satu sebenarnya banyak sekali yang mmm, diteliti dari Ocean X. Salah satunya adalah Megatrust yang saat Megatrust. ini Lagi lagi banyak ngetren. Iya, lagi banyak ngetren. diperbincangkan. Megatrust, kemudian juga ada megafauna, Mmm, fauna-fauna besar yang ada di Indonesia dan eh, gunung api bawah laut wah, gitu. oke. Tadi sebenarnya masih banyak Mhm, yang di riset iya. di luar kayak kualitas air, Mhm, kondisi oceanografi dan perairan. Tapi yang menjadi fokus utama yang tadi saya sebutkan. oke. Tuh. Nah, di Ocean X ini dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus itu dibagi menjadi beberapa batch.
Ada batch 1 itu kalau tidak salah dari Aceh sampai dengan Sumatera, Wah. kemudian lanjut lagi ke Jakarta, lanjut lagi ke Bali, lanjut lagi dari Bali ke Indonesia Timur. Nah, siapa saja sih yang terlibat di dalam Ocean X? Tentunya yang terlibat adalah researcher internasional dan tidak lupa mengundang researcher Indonesia. Dalam hal ini ada BRIN dan dosen-dosen dari universitas-universitas yang memang fokus ke bidang kelautan. Nah, pada bulan Agustus, September Agustus mungkin ya, Ocean X ini membuka peluang untuk mahasiswa bisa belajar langsung dan ikut serta dalam riset yang sedang mereka laksanakan. Mereka membuka kesempatan kepada mahasiswa internasional. Nah, jadi bukan hanya mahasiswa-mahasiswa Indonesia saja, Iya. tapi mahasiswa internasional pun ikut hadir untuk ikut serta penelitian. Bagaimana awalnya saya bisa ikut Ocean X? Jadi awalnya ini Ocean X memang membuka pendaftaran melalui website yang mereka punya. Setelah itu saya sedikit membaca, terus nggak lama selang beberapa hari, dari pihak kampus menginformasikan bahwa Kemendikbudristek mengundang atau meminta Universitas Padjadjaran untuk mengirimkan delegasinya untuk ikut Ocean X. Nah, setelah ada surat dari Kemendikbudristek itu, pihak Universitas Padjadjaran langsung mengadakan seleksi. Nah, kita diseleksi bagaimana kemampuan kita di bidang kelautan, salah satunya bagaimana cara kita berkomunikasi internasional, dan dari hasil seleksi itu dikirimlah ke Ocean X ada 5 orang dari Universitas Padjadjaran. Wow. Nggak selesai sampai di situ. Dari Ocean X ini kita diseleksi lagi. Diseleksi lagi. Jadi di Ocean X kita ada wawancara, ada interview. Dari 5 orang yang dikirim di Unpad, hanya 2 orang yang lolos dari seleksi Ocean X. Wow. Berarti Kang Hairil ini hebat banget, soalnya dari seleksi-seleksi yang cukup rumit itu bisa menjadi delegasi gitu ya. Sebuah kesempatan sangat besar, guys. Iya. Oke. Nah, kalau untuk mahasiswa-mahasiswa ini, apakah memang difokuskan untuk yang jurusannya itu ilmu kelautan kah, yang memang satu jalur gitu ya dengan Ocean X ini, atau dari jurusan lain tuh boleh? Kemarin itu kita di kapal ada 16 mahasiswa. Iya. Informasinya yang aku dapat kurang lebih ada 3.000 pendaftar. Wow. Pada akhirnya yang on board itu cuma Iya. 16 mahasiswa. Terus jurusannya sebetulnya nggak harus ilmu kelautan, karena ada beberapa yang di luar ilmu kelautan, tapi memang fokus bidangnya adalah kelautan. Kemarin tuh ada dari IPB itu teknologi kelautan. Kemudian dari UI itu biologi, cuman fokus biologinya biologi laut. Terus UGM manajemen. Wow. Tapi dia fokus kepada manajemen di bidang-bidang maritim. Gitu ya. Jadi sebenarnya nggak terbatas di jurusan ilmu kelautan aja. Terbuka ke semua jurusan dengan catatan masih fokus kepada bidang kelautan. Oke, dari 3.000 orang. 3.000 orang, Kang Hairil salah satunya. Aku terpukau sekali karena dari sekedar aku lihat video, sekedar aku lihat kapalnya seperti apa, itu kayak sangat-sangat kesempatan besar nih, benar-benar. Luar biasa sekali. Aku pada saat sampai itu kan di Bali ya. Jadi kita diterbangkan dari dari Jakarta ke Bali. Kemudian di Bali kita diinapkan 1 malam di daerah Kuta. Setelah itu kita ke Benoa Port. Di pelabuhan Benoa. Itu kapal Ocean X sandar di situ. Kita waktu sampai nih dengan teman-teman mahasiswa yang lain, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Kita cuma bisa bilang, wow. Kita benar-benar nggak nyampe masuk ngeliat kapal, diem semua terus bilang, wow. Kita nggak ngomong apa-apa lagi. Karena kita emang speechless lah dengan kapal yang itu. Karena kita nggak pernah ngeliat kapal secanggih itu, kapal riset sebesar itu yang ada di Indonesia. Bahkan pas masuk ke dalam pun kita lebih wow lagi. Indonesia nggak punya ternyata. Indonesia nggak punya
karena ada Hmm. researcher dari BRIN, Hmm. kita tanya, "Pak, Indonesia punya nggak sih alat-alat kayak gini?" Oke. Misal ROV ya, Iya. Robot Automatic Vehicle. Iya. Indonesia punya ROV, Hmm. cuman nggak terlalu besar, hanya Hmm. sebesar mungkin genset pembangkit listrik itu, Oh. mungkin hanya sebesar itu. Tapi Iya, yang iya. di Ocean X Hmm. itu besar sekali. Besar sekali. Iya, Oke. Mungkin kalau misalkan Kang Hairil dan teman-teman yang lain tuh wow gitu ya. iya. Maksudnya reaksi pertamanya tuh wow. Tapi kalau misalkan aku kayak udah langsung kayak diam gitu, diam Iya. 1000 bahasa saking bingung gitu mendeskripsikannya tuh seluar biasa apa Iya. gitu kan ya. Oke, aku sangat ingin gitu ya jadi terinfluence juga nih, termotivasi gitu buat mengejar Ocean X di Bagus dong. riset-riset selanjutnya gitu ya. Bagus. Nah, berarti Ocean X ini sangat amat membantu gitu ya, membantu untuk Indonesia. Betul banget. Terlebih lagi Indonesia ini kan perairannya belum semuanya terjamah gitu Ya, ya. belum semua tereksplorasi, Iya. apalagi laut dalam ya Mm-mm. khususnya. Ocean X itu punya kemampuan eksplorasi laut dalam karena mereka punya submarine. Mereka ada 2 kapal selam khusus untuk riset. Sementara di Indonesia uh, hingga saat ini, koreksi kalau salah, Iya. tapi dari informasi yang aku dapat dari pihak yang memang fokus di bidang itu, Indonesia belum punya kapal selam riset. Jadi memang salah satu tujuan menggate Ocean X ini ya untuk membantu eksplorasi laut dalam Indonesia. Oke. Berarti Ocean X memang sangat benar ya untuk didirikan gitu. Sangat sangat amat membantu. Semoga aja nih untuk Indonesia ke depannya bisa jadi gitu ya. Buat ikut juga nih bikin kapal selam yang lebih canggih lagi mungkin atau alat-alat kelautan yang lebih mendukung ya. Karena SDM-nya pun masih terbilang cukup sedikit kali ya Kang, karena bisa jadi karena faktor itu juga kita belum bisa mempunyai fasilitas-fasilitas yang mendukung. Tapi semoga aja nih teman-teman yang lagi nonton bisa jadi apa ya sebutannya kayak Motivasi. iya motivasi dan penerus bisa jadi Betul. bisa jadi salah satu yang nantinya di kemudian hari di generasi selanjutnya bikin gitu ya bikin kapal selam bikin fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk lautan Indonesia. Betul banget. Nah selanjutnya aku masih penasaran lagi tentang Ocean X ini. Jadi tadi kan sudah dikasih tahu juga gitu apa saja sih yang dilakukan di Ocean X, apa saja yang diriset di dalam Ocean X. Tapi ada nggak sih kendala yang dihadapi ketika ekspedisi internasional itu berlangsung gitu Kang? Kalau soal kendala, sebenarnya kalau kendala teknis itu nggak ada. Iya, karena kapal ini benar-benar kapal profesional. Mereka semua ada SOP-nya, ada prosedurnya, dan itu memang benar-benar dilaksanakan. Mungkin kalau bicara terkait kendala, kita di kapal itu dari Bali ke Indonesia Timur, ke Sulawesi dulu, itu kita kurang lebih on board itu selama 8 hari, seminggu lebih lah kita di kapal itu. Mungkin tantangannya bukan tertuju ke aku sih, tapi ada beberapa mahasiswa-mahasiswa lain yang pada saat kita melewati Laut Banda, di Laut Banda itu salah satu perairan paling dalam ya yang ada di Indonesia, tentu ombaknya pun akan lebih besar. Jadi pada saat kita melewati Laut Banda itu kurang lebih 1 harian, hampir 2 hari, mahasiswa-mahasiswa yang lain, terutama yang perempuan, itu banyak sekali yang seasickness, jadi dia mabuk laut. Jadi selama 1 hari itu kegiatan belajar kita, ekspedisi kita lumayan terganggu karena banyak yang ngedrop kondisinya. Tapi kalau untuk aku pribadi, alhamdulillah aku nggak mengalami itu, mungkin karena sudah terbiasa juga sebelumnya. Tapi setelah selesai dari 1 hari itu, teman-teman mahasiswa yang lain sudah bisa beradaptasi. Alhamdulillah kita bisa menjalankan kegiatan-kegiatan selanjutnya di kapal. Gitu. Jadi kendalanya lebih ke kesehatan ya Kang, Betul, kondisi teman-teman yang lain gitu. Tapi sebenarnya wajar gak sih? Wajar ya, banget, apalagi untuk yang pertama kali naik kapal dan ke lautan yang bukan laut lepas sih sebenarnya sih, itu laut dalam ya. Gelombangnya juga besar, ya wajar banget mengalami seasickness gitu. Wah, kayaknya dalam pikiran aku pun sudah terbayang
dalamnya seperti apa, jauh dari daratannya seperti apa gitu ya kan. Maka dari itu di-riset gitu kan ya. Oke, pasti banyak banget nih hal-hal yang ditemukan gitu ketika itu. Oke, jadi selanjutnya nih Kang, selain kendala ya. Nah, aku lebih ingin mencari tahu nih tentang keterampilan apa atau pengetahuan apa yang memang harus kita punya dan yang kita dapatkan gitu ketika di Ocean X. Jadi kayak artinya tuh sebelum dan sesudah di Ocean X itu apa saja keterampilan atau pengetahuan yang kita punya gitu. Oke. Apa yang lebih ke apa yang saya dapat Iya. setelah Ocean X ya. Mungkin ini pengalaman pertama kali saya Hmm. bisa bekerja sama dengan orang-orang internasional yang bukan hanya dari Indonesia, tapi juga hampir dari seluruh belahan dunia ada di kapal Ocean X ini. Oke. Bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana kita mendengarkan orang, itu sangat berbeda di Ocean X ini. Karena memang multikultural banget. Kulturnya itu beda-beda banget gitu. Jadi pertama aku juga belajar bagaimana cara beradaptasi dan berkomunikasi dengan baik dengan orang yang tentunya sangat berbeda latar belakangnya dengan kita. Oke. Kalau berbicara sama orang sesama Indonesia pun terus beda wilayah aja, itu masih kita butuh penyesuaian. Apalagi benar-benar beda negara, beda benua, itu suatu hal yang memang menjadi catatan dan itu yang aku pelajari juga selama di Ocean X. Terus apa yang aku dapatkan, aku belajar banyak tentang teknologi. Oke. Selama ini di kampus aku cuman melihat dari gambar apa sih itu Iya. ROV, bentuknya seperti apa, bagaimana CTD, bagaimana submarine aku nonton di HBO. Tapi di Ocean X aku ada di dalamnya. Aku bisa merasakan bagaimana rasanya di dalam kapal selam, bagaimana rasanya mengendalikan ROV, terus kemudian bagaimana rasanya bisa melihat langsung proses penelitian di sana. Itu benar-benar pengalaman yang aku mungkin pengalaman paling berharga ya selama karir aku di bidang kelautan. Dan nggak semua orang bisa ada di posisi ini tentunya. Jadi aku sangat bersyukur bisa mendapatkan ini. Ya suatu rezeki lah aku menganggapnya. Terus yang aku dapatkan tentunya relasi. Orang-orang Ocean X ini bukan orang-orang sembarangan yang ada di kapal. Semuanya adalah orang-orang profesional di bidangnya masing-masing. Baik di bidang research, di bidang technical, mereka engineer juga. Mereka semuanya orang-orang profesional. Jadi kita bisa memanfaatkan relasi ini. Dan nilai plusnya setelah Ocean X ini kita tergabung ke dalam alumni researcher Ocean X. Jadi hampir setiap minggu itu selalu ada offer atau tawaran untuk internship internasional atau ada riset-riset lain. Tapi kebanyakan di luar negeri pasti. Gitu. Ada yang bisa remote atau harus terjun langsung ke lapangan. Jadi relasi yang saya dapat ini benar-benar luar biasa sekali. Gitu. Kemudian yang saya dapatkan juga tentunya ya pengalaman seru-serunya sih. Kita bisa main bareng dengan orang-orang yang berbeda latar belakang, kita bisa enjoy. Uniknya kita nih ber-16 nggak pernah ketemu sebelumnya. Kecuali aku sama yang satu lagi dari Unpad itu pernah ketemu. Tapi di hari pertama kita sampai hotel di Bali, kita langsung kayak orang udah temenan 5 tahun gitu. Kayak Udah kenal banget gitu ya. Kayak udah nggak ada gap sama sekali. Terus bahkan sampai di kapal pun ya itu menjadi seru banget, kita lebih enjoy ngejalanin segala macam. Itu sih. Oke. Padahal kalau misalkan dengan orang yang belum pernah ketemu sama sekali, ditambah adat dan sukunya berbeda gitu, kayak dalam pikiran tuh susah kali ya buat masuk klubnya tuh. Tapi ternyata mereka semua bisa saling mengimbangi gitu ya Betul. Kang. Memang kalau latar belakang budaya itu berbeda. Tapi sebenarnya di sini ada satu yang menyatukan kita. Adalah kecintaan kita kepada laut. Itu yang bikin kita merasa terkoneksi satu sama lain. Oh, kita punya hubungan loh, kita sama-sama suka laut, kita sama-sama suka diving, kita sama-sama suka teknologi laut, kita punya visi yang besar untuk lautan Indonesia. Sebenarnya itu yang menyatukan kita. Kenapa pada akhirnya kita seperti orang yang udah kenal lama, karena
kita sama-sama ngerti kita punya visi yang sama untuk Hmm. kelautan, khususnya kelautan Indonesia gitu. Oke. Mungkin kalau misalkan teman-teman pengen kayak kenal sama orang luar juga ya, bisa jadi gitu di Ocean X ini menjadi kesempatan gitu. Kita bakalan kenal sama orang yang berbeda negara, berbeda bahasa Betul. gitu ya, berbeda kultur dan segala macamnya gitu. Memang sebuah apa ya, kayak gerbang dari segala gerbang gitu loh Kang. Ya, jadi teman-teman mungkin bisa jadi penerus Kang Hairil gitu. Amin. Harus ada. Harus ada ya, Karena harus salah diteruskan. satu tujuannya kita sebagai mahasiswa diundang Ya, adalah supaya kita bisa belajar, oke. kita bisa menginfluence Mhm, orang-orang lain dan harapannya ya Indonesia punya teknologi secanggih itu dan mhm. ada orang yang bisa bergerak di bidang itu, harapannya itu. Oke. Jadi setelah selesai dari Ocean Expo, saya nggak diem aja, Mhm. tapi saya merasa saya punya tanggung jawab besar untuk sharing dan menyampaikan apa yang saya dapatkan selama di Ocean X, Mmm, apalagi tentang keilmuannya. Tuh, oke. Bener banget sih, harus ada penerusnya karena kan ilmu tuh selalu berkembang gitu ya, betul. Kang. Oke, nah masalah Ocean X ini masih panjang nih karena aku makin penasaran lagi. Harus banyak yang harus aku gali dan banyak yang harus dibagikan juga ke teman-teman semua. Nah, sekarang ini, eee, gimana ya, dari pengalaman di ekspedisi internasional ini, Akang jadi terbantu dan membangun jaringan profesional di dunia kelautan, gitu. Ya, tentu sangat membantu Mmm, sekali. Yang tadi sempat saya highlight, orang-orang yang ada di atas kapal Ocean X adalah orang-orang profesional di iya, bidangnya masing-masing. Untuk bidang kelautan ya sudah pasti isinya orang-orang profesional. mmm, Bahkan yang membimbing kita pun itu salah satunya adalah lulusan Columbia University. oh, Itu salah satu universitas yang memang ternama di mhm, dunia yang salah satunya juga fokus kepada laut. iya, Jadi memang orang-orang di sana itu ya orang-orang profesional, nggak orang-orang sembarangan gitu. Ya kita bisa belajar satu sama lain dan nggak boleh merasa paling tinggi juga di sana karena mmm, mungkin kita ahli di bidang A, tapi kita belum tentu ahli di bidang B seperti teman oke, kita. mmm, Nah, itulah yang kita belajar, kita buat istilahnya seperti kita melingkar satu sama mhm, lain, kita gabungkan apa mmm, yang kita punya. Jadi aku punya A, dia punya B, kita gabungkan semuanya. Jadi kita punya satu orang punya A, B, C, D, F, G semua. Jadi nggak oke, cuman kita ahli di bidang satu bidang, tapi kita ahli di semua bidang dan belajar dari para profesional. oke. Jadi keterampilan orang-orang pun ya gak cuman satu aja ya kan, Betul. gak cuman satu hal yang sama, pasti beda-beda. Hmm, Termasuk dengan kayak karakter kita gitu betul. kan ya, kehidupan kita itu udah tentu beda-beda nih. Oke, nah selanjutnya nih, apa saran yang bisa Akang berikan gitu ya buat mahasiswa-mahasiswa kelautan ataupun mahasiswa yang lainnya yang ingin mengambil kesempatan ekspedisi internasional ini? Oke. Mungkin bukan hanya ekspedisi internasional aja, Ya? tapi mungkin kesempatan-kesempatan lain, Hmm, magang atau kesempatan lainnya sesuai dengan bidang masing-masing. Ada beberapa aspek yang harus disiapkan. Yang oke, pertama, soft skill. soft skill. Soft skill kita harus mulai dilatih. Hmm, Bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita berkomunikasi. Karena kita punya skill, misalnya kita punya kemampuan yang mumpuni, iya, skill riset dan lain-lain. Tapi kita nggak punya kemampuan berkomunikasi, itu mmm, nggak akan nyampe ke orang lain oke, dan nggak akan bisa tersampaikan apa yang mmm, pengen kita lakukan. Jadi yang pertama soft skill ini sangat penting iya, sekali. Etika, mhm, adab itu juga harus sangat diperhatikan. betul, Gitu. Kemudian yang kedua adalah hard skill. iya, Hard skill ini bisa dilatih dari implementasi yang apa kita sudah belajar di kampus. mmm, Mungkin dari praktik lapangan atau riset-riset bersama dosen, itu bisa kita latih untuk hard skill ini. Tentu hard skill yang akan menjadi nilai jual setelah soft skill. iya, Tapi soft skill dan hard skill aja nggak cukup. apalagi nih? Kalau orang sekarang sih bilangnya ordal, tapi bukan ordal ya. Oh, Sebenarnya relasi. relasi ya? Iya. Oke, Orang-orang banyak salah mengartikan ordal-ordal segala macam. mmm, Sebenarnya bukan ordal, tapi relasi. relasi, Karena jika kita punya soft skill, kita punya hard skill, tapi kita tidak punya jaringan, kita mmm, tidak punya relasi, dua hal ini nggak akan bisa menjual. oke, Kita harus mulai, terutama di mahasiswa ya, kita harus mulai menjalin hubungan baik, terutama dengan dosen, dengan para alumni, dan lain-lain. Kalau kita sudah berhubungan baik dengan dosen, mmm, dan dosen pun setelah itu bisa melihat, oh ini mahasiswa punya
soft skill yang bagus, Ya. ditunjang dengan kemampuan hard skill yang baik, tidak menutup kemungkinan dosen pasti akan menawarkan riset. Itu alhamdulillah yang sudah beberapa kali saya dapatkan dari dosen, Alhamdulillah, diberikan ya. amanah untuk riset-riset segala macam itu. Kemudian jaringan-jaringan alumni juga itu sangat perlu. Karena bagaimanapun juga alumni adalah orang yang sudah belajar atau sudah lebih dulu belajar apa yang kita pelajari, dan dia juga sudah merasakan experience yang kita belum pernah rasakan. Jadi menjalin relasi itu sangat penting. Jadi ada 3 hal, soft skill, hard skill, dan relasi. Oke. Dan ketiganya sangat berhubungan. Berhubungan. Gak bisa satu atau dua, harus seperti segitiga saling terhubung. Oke. Termasuk dengan relasi nih, pasti kalau mau dapat relasi ya harus punya komunikasi yang termasuk ke dalam soft skill itu. Tadi. Gimana kita mau dapat relasi kalau kita nggak bisa berkomunikasi? Iya, kalau kita nggak ngomong ya orang nggak akan kenal juga ya kan. Iya, bener banget sih Kak. Misal kita punya hard skill doang, kita punya soft skill tapi kita nggak punya hard skill, kita menjalin relasi, terus mau ngapain? Apakah kita cuma ngobrol doang? Apa yang mau kita lakukan kalau nggak punya hard skill? Jadi ketiga aspek ini harus sama-sama terhubung. Oke, bener banget nih teman-teman. Jadi kita udah tahu nih segitiga yang tadi yang harus diterapkan baiknya ke mahasiswa semuanya untuk bisa mendapatkan peluang-peluang besar gitu ya, termasuk kayak tadi nih ekspedisi internasional. Oke. Nah, selain hal tersebut ya Kang, bagaimana nih mahasiswa kelautan dapat mencari dan memanfaatkan peluang seperti ekspedisi internasional ini untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan mereka di bidang kelautan? Tentunya bagaimana cara memanfaatkan, balik lagi ke diri masing-masing. Mungkin setiap orang kalau sudah diberikan suatu kesempatan, misal dia diberikan kesempatan untuk ekspedisi internasional, ya dia harus sadar bahwa dia punya kesempatan yang mungkin orang lain nggak bisa dapat. Dia punya akses yang mungkin orang lain nggak bisa mengakses. Jadi kalau aku pribadi mikirnya, selama di Ocean X kemarin salah satunya, gimana caranya aku harus dapetin banyak insight, aku harus dapetin banyak ilmu di sana. Karena mungkin aku kesini cuma sekali seumur hidup, aku nggak tahu setelahnya bisa kesini lagi atau enggak. Ya syukur-syukur aku bisa. Aku sih pengen kerja di Ocean X sebagai researcher. Amin. Itu salah satu cita-cita aku. Jadi kalau aku pribadi, aku selalu memanfaatkan peluang yang aku dapat sekecil apapun. Misalkan aku mendapatkan sekecil kesempatan aku presentasi di kelas deh, contoh simpelnya ya. Ya bagaimanapun aku harus menjual. Dalam tanda kutip, aku harus membuat audiens melihat kalau wah yang disampaikan luar biasa sekali. Wah, bagaimana cara dia menyampaikan mudah dimengerti. Itu nantinya akan menjual sekali. Untuk dosen pun akan melihat, oh ini anak punya potensi. Padahal kesempatannya cuma presentasi di kelas biasa. Pasti tiap kali kelas ada dong presentasi maparin PPT kelompok mungkin ya. Itu yang dari hal kecil itu bisa menjadi hal besar sebenarnya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa, dari hal terkecil harus bisa dimanfaatkan karena segala sesuatu hal besar berawal dari hal-hal yang kecil. Oke, quotes of the day banget nih Kak. Nah, aku udah cukup mengambil gitu ya experience-nya seperti apa, walaupun sekedar cerita gitu ya, tapi sudah terbayang seperti apa, terus berada di dalam sana seperti apa, tapi bakalan nambah apa ya, kayak nambah experience-nya lagi kalau misalkan kita bener-bener ada di dalam sana gitu ya. Semoga aja aku dapat nih kesempatannya juga. Nah tapi ya Kang, dengan adanya pembicaraan seperti ini mengenai Ocean X, terutama gitu ya, berada di tengah-tengah laut dalam, di tengah-tengah perairan yang memang sangat jauh dari daratan, aku kalau misalkan di sosial media gitu ya, ada hal lucunya yang menurut aku ini bisa jadi rasa penasaran nih buat aku. Agak horor dikit gak apa-apa? Gak apa-apa. Mungkin
Kang Hairil kan nggak cuman siang doang ya ada di Iya. Ocean X gitu, ada malamnya juga nih. Nah, ketika Kang Hairil di Ocean X malam-malam terus keluar nih dari kapal, ada gak sih hal yang cukup bikin merinding gitu ketika ada di lautan? Karena kalau kata orang-orang, lautan itu sangat misterius. Betul, betul banget. Mungkin kenapa dibilang misterius karena ya kita nggak bisa ngelihat dengan kasat mata Iya, apa yang ada di bawah laut. Bahkan di permukaan pun kita nggak bisa ngelihat semua karena iya, luas banget iya. kan lautan itu. Kalau di Ocean X kemarin, Hmm? hampir setiap malam kita sama teman-teman itu suka stargazing. Stargazing. Ya, jadi Wow. kita ke atas Heeh. kapal, kita duduk, kita ngobrol-ngobrol, Iya. kita sambil lihat bintang. Nanti ada bintang jatuh, kita make a Oh, ada hope. sempet sempet ada nggak? Ada, Oh sempat my ada. god. Terus, Kita lihat Milky Way. Pokoknya wah. kita setiap malam tuh stargazing lah di atas Ocean X itu. Ya tentu dari atas kan kelihatan ya ke bawah ya. Tapi apa yang kita lihat nggak ada apa-apa, cuma Hmm. cahaya dari kapal doang ke laut. Hmm. Itu kalau bicara misterius, sebenarnya Yang misteri-misteri gitu. misteri. Hmm. Kalau aku sih mikirnya ada megafauna, maksudnya adalah hewan-hewan zaman dulu itu kan Hmm. hewan-hewan besar ya. Kita Iya. juga sama-sama tahu kalau di darat mungkin ada dinosaurs yang Iya. gede-gede gitu kan. Kalau di laut mungkin pernah dengar megalodon segala Iya. macam. Tapi kan kalau di darat kita tahu nih, Hmm. oh dinosaurus udah punah karena Hmm. udah nggak ada. Iya. Tapi kan kalau di laut kita nggak bisa make sure 100% Yes. apakah si hewan-hewan purba yang besar-besar ini udah punah atau belum, karena kita Iya. nggak bisa lihat langsung. Iya. Kalau spekulasi aku sih kalau horor-horor ya, waktu di Ocean X itu waktu ngeliat ke laut, entah ini ilusi atau Hmm. fata morgana ya, melihat semacam pergerakan besar lah di laut. Cuman ya Oke. aku nggak mau mikir aneh-aneh, Hmm. cuman kayak ya udahlah mungkin ini sekedar ilusi atau Iya. segala macam. Tapi tadi balik Hmm. lagi, kita nggak bisa make sure 100% apakah hewan-hewan besar di laut sudah Hmm. benar-benar punah atau belum. Karena kan dinosaurus di darat juga gede banget kan. Hmm. Pasti di laut juga ada yang gede-gede Iya, banget. iya. Mungkin Lebih besar lagi ya? horornya horornya lebih ke situ sih kalau aku ngeliatnya. Oke, lebih ke megafauna gitu Lebih ke ya, yang megafauna. nggak pernah kita sangka, nggak Nggak pernah pernah kita kita lihat. lihat juga. Aku juga kayak sempet ramai tuh dulu, katanya megalodon masih hidup gitu. Nah, itu sih yang masih menjadi perbincangkan ya. Iya, tapi beneran deh, misteri lautan itu karena saking luasnya, saking dalamnya, jadi kompleks juga sih. Betul. Hal yang kompleks itu belum bisa terdeteksi semua juga gitu Iya. kan ya. Itu yang jadi Betul, misterinya. makanya lautan tuh banyak misteri. Jadi kalau Iya. mau yang suka misteri-misteri, masuk ke lautan aja. Jadi nggak cuman buat healing, Iya. ya, buat ya nantangin diri sendiri juga bisa gitu. Beneran sih. Saking luasnya lautan itu banyak banget hal yang bisa diambil, ilmu, experience, terus hal-hal misteri yang orang-orang buat, Iya, iya. tapi bisa jadi ada kebenarannya gitu. Ya, beneran kalian nonton ini pasti makin penasaran deh sama kelautan. Jadi jangan lupa masuk ilmu kelautan. Unpad ya. Oh, Unpad ya itu. Itu beneran promosi Underline banget. Unpad ya. Oke. Nah, tentang Ocean X tadi, saking besarnya kapal itu ya, kalau misalkan aku lihat dari foto doang gitu, kan besar banget ya, Kang? Besar banget. Besar Gitu. banget. Karena di kapalnya itu kita ada helikopter, Oh ada my 2 god, kapal selam. itu bisa masuk semuanya? Bisa masuk Oh my, semuanya. kayaknya nggak cuma semut ya, tapi gajah juga bisa masuk Bisa kalau kayaknya misalkan sih. hewan ya. Bisa. Sebesar itu, Besar guys. banget memang. Sumpah. Nah, kalau misalkan untuk kapal selamnya sendiri nih ya, Kang, aku kan cuma bisa melihat dari film-film nih biasanya. Ketika kapal selam itu turun nih kan, itu gimana nih? Ketika di dalam kapal selamnya? Jadi kalau di Ocean X Ya? itu SOP sebelum kita turun kapal selam, Hmm? kita harus puasa minimal 2 hari. Puasa? Puasa, puasa makan dan Oh, jadi kita cuma minum. itu biar apa? Dan minum pun di hari hari H-1 itu dibatasi. Oh my god. Untuk apa? Hmm? Karena kita biasanya di dalam kapal selam itu nggak cuma 1 jam, setengah jam, Oh 2 jam. No, kita 10 jam di my bawah god. laut. Jadi Oh. itu kapal selam kecil sih enggak. Ya, Buat duduk kapasitas 3 orang nyaman. nyaman. Cuman kita nggak bisa kemana-mana, cuma Hmm. duduk doang. Jadi nggak bisa buang air, nggak bisa eh,
banyak beraktivitas lah selain duduk. Jadi memang kita harus berpuasa dulu sebelumnya untuk mengosongkan dulu perutnya, apalagi cairan karena ya kita kalau sorry to say kebelet di dalam misal kentut, ya udah kentut aja dan Oh. sirkulasinya kan di situ-situ aja gitu maksudnya. Gitu. Jadi 10 jam. Mental juga benar-benar harus dicek. Oh my God. Sebelum turun tuh kita harus ada pengecekan medis segala macam. Itu banyak sekali form checklistnya karena orang pasti stres dong di dasar laut. Iya. Apalagi 10 jam. Iya. Belum lagi karena kondisi tekanan semakin besar di dasar laut. Kesehatan. Terus teknis juga di kapal selamnya itu sebelum turun banyak sekali yang di checklist. Kesiapan-kesiapan tuh benar-benar dicek secara detail. Nah, sebelum kapal selam turun pun kita menurunkan ROV, robot. Jadi untuk make sure dulu bagaimana kondisi dasar lautnya dengan kamera. Setelah dirasa aman, baru diturunkan kapal selam. Jadi nggak serta-merta. Kapal selam turun gitu ya? Enggak. Banyak prosedur yang harus dilaksanakan. Jadi dideteksi dulu di bawah aman atau tidak, baru turun gitu. Ya karena kita nggak tahu ya, mungkin di darat nih, dari atas kapal, arusnya pelan gitu, nggak ada ombak. Cuman pas kita turun 1 meter, 2 meter, 3 meter, tiba-tiba arusnya kenceng. Apalagi kalau semakin dalam itu lapisan arus tuh beda-beda. Di kedalaman 5 meter arusnya kecepatan sekian, 10 meter mungkin lebih lambat atau lebih cepat. Itu bervariasi. Jadi benar-benar harus dilakukan penelitian dulu menggunakan robot. Setelah itu baru bisa turun kapal selam. Oke, jadi sangat kompleks dan hati-hati sekali ya. Betul. Karena itu juga menyangkut dengan nyawa ya. Betul sekali. Nah, ketika masuk itu beneran gelap banget kan? Kalau masuk di dasar laut memang gelap, tapi di kapal selamnya ini kita difasilitasi oleh lampu. Lampunya mungkin nggak pernah lihat juga sih di daratan. Ini lampunya khusus. Beda banget berarti ya? Beda. Kameranya pun khusus. Dibayangkan di dasar laut masih bisa kualitas HD, itu kamera kualitas gimana itu nggak tahu lah. Kalau nonton video-video dasar laut kan itu HD banget kan. Padahal kita kalau anak kelautan paham lah. Ada namanya tekanan density gitu kan. Kok bisa kamera sejernih itu dan nggak nge-glitch gitu kan. Itu teknologi balik lagi. Teknologi. Bener sih. Berarti apa yang aku lihat di film sebenarnya ada ya nyatanya. Ada. Itu salah satunya Ocean X itu bikin film. Ada tuh di YouTube kalau salah dari sama di Netflix. Oh my God. Nah, jangan lupa ditonton ya guys kalau misalkan kalian makin penasaran dan aku juga bakalan OTW nonton karena aku baru nontonnya tuh film-film yang emang fiksi gitu kan. Jadi lihatnya dari situ. Oke. Nah, karena tentang Ocean X ini sebenarnya masih banyak yang bisa dipertanyakan, cuman kita bakalan ganti topik gitu ya. Biar nggak cuman tentang Ocean X nih. Oke teman-teman, jadi tentang Ocean X itu kita bakalan lanjutinnya di belakang aja kali ya, karena aku masih penasaran. Cuman kita bakalan lanjut lagi nih. Topik selanjutnya adalah tentang prospek kerja, karena bidang kelautan ini sudah sangat luas. Kita bakalan makin yakinin lagi orang-orang bahwasannya kelautan ini menjanjikan gitu. Nah, kalau misalkan dari pengalaman Akang ini, apa saja sih prospek kerja dari bidang ilmu kelautan dan bagaimana prospek kerjanya untuk 10-15 tahun ke depan gitu? Oke, kalau prospek kerja di bidang kelautan tentu banyak banget ya. Bahkan hal-hal yang aku sebelumnya nggak tahu pun ternyata, masuk loh ternyata ke prospek kerja kelautan. Mungkin untuk teman-teman yang suka di bidang konservasi lingkungan, cinta alam, itu juga sudah banyak sekarang NGO yang bergerak di situ. Dan ini bisa menjadi prospek kerja yang sangat besar untuk saat ini karena memang sejalan dengan Sustainable Development Goals. Salah satunya ada Life Water kalau nggak salah itu nomor berapa gitu. Jadi itu fokus kepada SDG di perairan. Gitu. SDG kan salah satu program global juga ya. Dan hampir semua negara pun sekarang sudah menjalankan SDG sini. Jadi untuk yang suka lingkungan, konservasi, itu juga prospek kerja yang bagus. Terus bagi teman-teman yang suka teknologi, sangat apalagi terbuka banget gitu. Soalnya laut ini nggak bisa dieksplor dengan sederhana, seperti di darat mungkin masih banyak yang bisa dieksplor sederhana, tapi laut ini benar-benar butuh teknologi. Dan
hingga saat ini Indonesia masih bisa dikatakan masih teknologinya ini masih berkembang lah, belum Iya. bisa dikatakan maju. Jadi Hmm. masih banyak sekali prospek-prospek di bidang teknologi. Ya mungkin harapannya generasi-generasi penerus terutama ya aku dan teman-teman semua di kelautan ini baik di Unpad ataupun di seluruh Indonesia tentunya harus bisa memajukan sektor laut Indonesia di bidang teknologi salah satunya. Oke. Terus selain itu banyak juga kalau teman-teman suka nge-lab, Oh laboratorium, ya? ada biologi. Hmm. Jadi laut itu bukan cuma berenang segala macam, Hmm. tapi kalau pakai skincare nggak? Ada sih. Nah, skincare itu banyak loh Hmm. dari sumber daya alam laut, misalnya dari rumput laut dan lain-lain. Waktu itu teman-teman cek deh skincare teman-teman ngandung apa. Itu Hmm. sebenarnya banyak kandungan-kandungan dari laut. Itu yang kita mungkin belum tahu. Jadi Iya. bagi yang suka nge-lab, mungkin pengen juga ekspor ke laut, Hmm. bisa di biologi laut. Itu banyak Oke. banget sekarang obat-obatan, Hmm. kosmetik itu Hmm. juga banyak. Terus untuk teman-teman yang suka di bidang legal atau di hukum, Hmm. itu juga banyak sekarang hukum-hukum laut Hmm. segala macam karena di bidang kelautan ini tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan diplomasi dan kedaulatan. Oke. Kalau di darat kan kita atas wilayah kelihatan ya mungkin bisa dibikin pagar, Hmm. bisa dibikin patok, Hmm. itu kalau di darat. Oke. Tapi kalau di laut, siapa yang mau bikin pagar selaut situ ya kan? Bener juga. Jadi kita cuma berpatok kepada koordinat sebenarnya dan Oke. itu agak sulit juga sebenarnya untuk Hmm. menandai di mana koordinatnya segala macam. Seperti yang terjadi sekarang di Laut Natuna Utara atau di Laut Cina Selatan itu kan permasalahan terkait diplomasi Hmm. dan lain-lain. Sehingga orang-orang yang ngerti hukum pun diperlukan di Hmm. sektor kelautan. Oke. Masih banyak masalah-masalah laut lainnya dan pada hanya di Indonesia saja. Jadi di bidang hukum pun Ya. sangat terbuka luas. Belum lagi di bidang survei. Survei. Ada yang survei tentang kualitas Hmm. air, kualitas perairan untuk jadi budidaya, survei pembangunan dermaga, survei pembangunan tempat wisata. Itu sekarang lagi banyak sekali karena Indonesia ini lagi mengembangkan pariwisata bahari kan, Ya. karena itu salah satu potensi yang dimiliki Indonesia. Jadi Ya. perusahaan-perusahaan swasta survei pun sangat dibutuhkan. Belum lagi di perusahaan-perusahaan kapal, perusahaan-perusahaan, wah banyak lah sebenarnya kalau bicara prospek. Iya. Jadi kalau teman-teman sebenarnya, oh laut mau berenang segala Iya. macam, kayaknya harus nonton ini sampai selesai nih. Soalnya banyak Iya, banget sebenarnya banyak banget prospek bisa kerja jadi kelautan buku tuh. gitu ya, Kak. Betul, betul. Oke, kayak tadi ada ke skincare kalau misalkan, baiknya ya afdolnya nggak cuma pakai, tapi bikin gitu ya. Bikin. Kan kita ada Bikin. praktiknya juga kan. Iya, Bikin apa tuh waktu itu? Lip balm ya kalau nggak salah. ya Apa ada pokoknya tuh? kayak abis bikin langsung pakai kan bisa, Iya. iya. Kalau abis tinggal bikin gitu ya kan. Iya. Nah, setelah mengetahui prospek kerja apa aja yang ada di kelautan, aku mau, eee, apa ya, tahu juga nih tentang momen atau pengalaman paling berkesan selama Akang kuliah di kelautan tuh apa sih? Momen paling berkesan tadi salah satunya Ocean X. SNX Iya. ya? Cuman selain itu ada lagi beberapa. Mmm. Kebetulan awal Mmm. tahun ini aku menjadi mahasiswa berprestasi FPK Oke. Unpad, terus dikirim ke tingkat universitas. Mmm. Itu ada 3 orang, aku Mmm. salah satunya. Terus aku juga di Duta Maritim tahun Oke. 2023. Alhamdulillah masih menjalani masa tugas sekarang Mmm. karena belum ada pemilihan 2024. Itu sih pengalaman yang luar biasa. Kenapa? Karena aku senang ketemu sama orang-orang baru yang punya Mmm. visi yang sama. Oke. Di Duta Maritim itu kita seluruh Indonesia Mmm. dan sebagian besar sih jurusan anak-anak kuliah dan Mmm. jurusannya yang fokus ke kelautan, tapi bukan cuma ilmu kelautan. Sama seperti Ocean X, kita kalau ngobrol enjoy karena udah ngerti satu sama lain Iya. belajarnya apa, visinya bagaimana. Itu pengalaman yang luar biasa banget. Itu kemarin kita karantina selama 10 Mmm. hari, kita berkesempatan mengetahui budaya masing-masing daerah, kita main ke eh, kapal perang juga. Wah, itu kesempatan yang luar biasa seru banget sih. Oke. Aku sangat terbayang gitu ya bagaimana, mendapatkan pengalaman-pengalaman yang sangat istimewa tersebut gitu. Dan masih bisa berlanjut ya kan, Iya, karena kelautan itu sangat luas. betul. Nah,
Oke, tapi ya Kang, biar para penonton ini makin, maksimal buat, penasaran dan semakin yakin untuk memilih kelautan, aku pengen, minta Kang Hairil ini memberikan pesan untuk, para teman-teman di rumah, sehingga mereka tuh bisa masuk ke kelautan. Oke, untuk teman-teman yang ada di rumah, ingat laut bukan hanya sekedar pantai, bukan hanya sekedar berenang, dan bukan hanya sekedar ikan. Laut lebih besar daripada itu, terutama kita Indonesia memiliki potensi yang sangat besar tentunya di bidang kelautan. Bagi teman-teman yang mungkin saat ini bingung mau menentukan karirnya kemana atau jenjang pendidikan selanjutnya, aku menyarankan di bidang kelautan adalah potensi karir yang sangat menjanjikan. Oke. Karena kita hidup di Indonesia, dan bahkan bukan cuma Indonesia sebenarnya. Satu dunia ini pun sebagian besar wilayahnya adalah lautan, ya. Gitu. Jadi banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dari laut. Kalau di daratan sudah padat, jangan bikin tambah padat, kita pindah ke laut aja. Karena di laut juga kita bisa jaya, seperti Iya, slogan TNI Angkatan Laut, Jalas Jasreva Veva Jaya Jaya Mahe. Made. Oke, bener banget ya teman-teman, karena gak cuma di daratan aja kita bisa hidup sebenarnya, tapi di laut pun kita bisa hidup gitu. Banyak hal yang memang sudah di-spill di sini. Aku yakin durasinya pun sangat sangat panjang ya Kang. Tapi sebenarnya masih banyak 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 lagi yang bisa digali tentang kelautan. Maka dari itu kalau misalkan teman-teman pengen banget buat makin tahu, ya masuk aja ya ke Betul. kelautan gitu. Nah, selama obrolan aku dengan Kak Hairil di sini, aku pribadi, menjadi sangat ter-influence untuk tetap semangat berada di kelautan, karena kebetulan aku memang, mahasiswa ilmu kelautan juga. Nah, aku juga jadi ada, apa ya, keinginan gitu untuk mencoba pengalaman-pengalaman yang sudah, Kang Hairil lakukan juga. Nah, semoga teman-teman di rumah beneran termotivasi juga nih, nggak cuman aku ya. Oke, kalau misalkan dari, menit ini, kita cukupkan sekian aja ya, karena kalau misalkan kita lanjut bakalan jadi film. Kita bakalan ngalahin filmnya Ocean X mungkin ya. Mungkin, mungkin. Mungkin ya. Nah, Kak Hairil, aku sangat berterima kasih dan aku juga sangat bersyukur bisa, ketemu dengan Kang Hairil dan Kang Hairil bisa sharing sama aku tentang pengalaman-pengalaman selama menjadi mahasiswa ilmu kelautan. Sekali lagi aku sangat berterima kasih gitu ya, aku sangat termotivasi, mungkin kita bakalan ketemu lagi di lain waktu dan masih banyak pertanyaan yang ada di kepala aku yang bakalan aku sampaikan ke Kang Hairil sampai kapanpun itu mungkin ya. Aku izin ya, Kak. Oke. Oke. Nah, jadi, aku pun berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, tapi sayang sekali kita cuma bisa sampai di sini aja, teman-teman. Nah, gimana kalau dari Kang Hairil sendiri ada closing statement kah? Kalau dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bukan hanya memberikan pandangan, tapi bisa balik lagi tadi bisa menginfluence teman-teman untuk harapannya sih bukan hanya sekedar masuk ke lautan, Oke. tapi untuk bisa fokus di bidang kelautan. Mmm, Kita negara besar, kita mempunyai potensi maritim yang besar, di bahu kita semua ada tanggung jawab besar di bidang kelautan. Kalau bukan kita yang menjalankan, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi kita bisa jaya di laut kita? Kita pernah jaya di lautan, tapi kejayaan itu mulai sirna, dan mulai hari ini, semoga dengan semangat, dengan konsistensi dan komitmen kita bersama, Indonesia bisa mencapai Indonesia sebagai poros maritim dunia. oke. Terima kasih banyak Kang Hairil dan terima kasih banyak kepada penonton setia podcast. Kita bakalan say goodbye dulu dan sampai jumpa di podcast Podcast Simaika selanjutnya.